Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 2,26%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.500-an, Ethereum 1.756, BNB 324, XRP 0,43, Cardano 0,36, Polygon Matic 1,11, dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga 0,075 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama guys, melanjutkan banking crisis yang kita sedang hadapi sekarang. Oke, ternyata belum berakhir guys, karena European banks head into another weekend of uncertainty as default risk surge. Jadi kembali ada sebuah indikator guys yang menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang yang expect bahwa akan ada lagi satu bank besar yang kemungkinan bakalan berpotensi atau beresiko collapse. Kita baca di sini. An indicator of European bank default risk soars and stock tumble on March 24th amid renewed fear surrounding the financial system. European bank are going into the weekend with the renewed fear surrounding their future. A share of Deutsche Bank plunged over 7% on the New York Stock Exchange on March 24th after a down day on Frankfurt's market. Oke, jadi kali ini yang berpotensi atau beresiko bermasalah itu adalah Deutsche Bank, guys. Saya belum tahu spesifiknya alasannya karena apa, tetapi salah satu indikator yang biasanya menunjukkan ada resiko tersebut adalah ini guys. Germany Deutsche Bank Credit Default Swaps. Jadi ini apa nih guys? Credit Default Swaps itu intinya ya, saya jelaskan secara simpel saja supaya teman-teman bisa ngerti. Kalau misalnya teman-teman punya dana misalnya di BCA gitu, dan kalian mungkin merasa BCA lagi sedang bermasalah, dan kalau kalian pengen asuransikan uang kalian, katakanlah kalian punya 1 miliar di BCA gitu, dan kalian takut misalnya BCA itu bermasalah kemudian collapse. Kalian beli asuransi untuk memprotek semua dana kalian yang 1 miliar tersebut dengan membeli credit default swaps. Nah, itu yang dilakukan di sini. Nah, tetapi semakin banyak permintaan credit default swaps, yang artinya semakin banyak orang yang expect bahwa bank ini kemungkinan beresiko, maka harga credit default swapsnya itu bakalan naik drastis. Ya, karena berarti banyak orang expect bank ini bermasalah gitu. Nah, itu yang terjadi di Deutsche Bank, salah satu bank besar di Jerman gitu. Credit default swaps-nya itu spike luar biasa tinggi, guys. Oke, spike luar biasa tinggi, dan ini memicu concern gitu. Apakah Deutsche Bank akan menjadi bank berikutnya yang kemudian collapse, menyusul Credit Suisse, Silvergate, Silicon Valley Bank, dan kawan-kawannya. Dan ini tentunya akan kembali menciptakan fear baru di market. Akan ada contagion yang terus berlanjut di banking crisis, yang tentunya juga kita tidak harapkan terjadi lagi. Kenapa? Karena ketika banking crisis terus menyebar kemana-mana, terlebih lagi kalau misalnya sampai ada bank yang tidak mampu mengasuransikan dana nasabahnya, ya kasihan aja gitu ke masyarakat yang kemudian harus kehilangan uangnya semua di sebuah bank yang supposedly harusnya merupakan tempat yang aman, tetapi pada akhirnya justru ketika kita taruh di bank malah justru bermasalah gitu. Dan itu bisa aja membuat sebagian orang depresi guys. Kenapa? Ya karena uang yang selama ini mereka kumpulkan itu tiba-tiba habis. Ya walaupun untuk sementara kita sepertinya belum melihat hal semacam itu terjadi ya, karena bank-bank yang lain yang sebelumnya collapse itu rata-rata masih dibantu oleh pemerintah maupun regulator di negara masing-masing. Dan ya mudah-mudahan lah ini secepatnya bisa kita lewati, di mana ada banking crisis yang sedang menghadang gitu ya, ada badai banking crisis yang mudah-mudahan segera bisa kita lewati. Oke, jadi ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua,
Nasdaq to launch crypto custody services by end of Q2. Jadi lagi-lagi guys, ini adalah berita baik untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency. Global Securities Marketplace, Nasdaq, is gearing up to launch its custody services for digital assets by the end of the second quarter of this year, according to Bloomberg. Jadi, Nasdaq sedang merencanakan gitu untuk nge-launch jasa custodian untuk cryptocurrency. Artinya jasa penyimpanan guys, cryptocurrency, dan mereka nanti berencana akan launching itu di kuartal 2 2023, akhir kuartal 2 guys. Akhir kuartal 2 ya berarti kurang lebih bulan Juni lah ya. Bulan Juni kita bisa expect Nasdaq untuk launching jasa custodian untuk cryptocurrency. Initially announced in September, the project will be the exchange operator's first major venture into the crypto industry. The first step for Nasdaq's digital assets division will be to safeguard Bitcoin and Ether, with plans to eventually build a broad suite of services for the group's digital assets division, including execution for financial institutions or bank, reportedly share. Jadi, untuk awal nanti mereka ketika launching, mereka akan menawarkan jasa custodian hanya untuk dua dulu guys, yaitu adalah Bitcoin dan juga Ethereum. Oke, dan ini sekali lagi adalah sebuah hal yang perlu kita perhatikan guys. Oke, ketika banyak FUD bertebaran di mana-mana, tetapi kalau kita kulik lebih dalam, apa yang kita lihat mereka lakukan, perusahaan-perusahaan besar ini. Nasdaq, oke, kemudian Fidelity, broker-broker besar semuanya. Itu melakukan apa? Menawarkan jasa antara untuk berinvestasi di cryptocurrency atau jasa custodian. Nah, jika memang mereka merasa Bitcoin itu adalah scam, Bitcoin itu harusnya adalah bubble dan lain sebagainya, tapi kenapa mereka terus melaunching hal-hal seperti ini? Oke, launching crypto custody, launching jasa investasi dan lain sebagainya, bahkan BlackRock juga sama. Jadi, jangan dengar apa yang mereka katakan, tapi lihat apa yang mereka lakukan. Don't hear what they say, but look at what they do. Karena bisa aja mereka sengaja gitu guys, untuk menebar FUD di mana-mana, mengatakan Bitcoin itu scam, dan lain sebagainya, hanya untuk supaya mereka bisa akumulasi di harga yang murah gitu. Kita harus lihat apa yang mereka lakukan. Perusahaan-perusahaan besar, yang tentunya kita kenal semua, Nasdaq, ya kan? Kemudian juga Fidelity, BlackRock, kurang apa lagi gitu. BlackRock itu salah satu yang perusahaan terbesar di dunia dengan aset under management itu puluhan triliun rupiah. Jadi itu bukan abal-abal gitu guys. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini terutama kita memang melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sudah start gitu untuk merasa oke, Bitcoin dan kawan-kawan ini sepertinya bisa menjadi lahan cuan baru gitu ya. Dan mereka sudah mulai start untuk menawarkan jasa-jasa seperti ini. Semakin banyak hal-hal seperti ini terjadi, tentunya itu adalah berita baik untuk kita. Kenapa? Karena ya semakin banyak orang yang akan mengenal yang namanya cryptocurrency, yang mungkin akan start untuk mempelajari, dan kemudian mungkin tertarik untuk membeli. Semakin banyak demand-nya, otomatis nanti pengaruhnya akan ke harga Bitcoin dan kawan-kawan. Oke, jadi tentunya ini adalah salah satu event yang mungkin bisa kita tunggu di akhir kuartal 2 2023, gitu ya. Spesifik untuk Bitcoin juga, dari Will Clemente, the amount of Bitcoin supply that hasn't moved in at least 2 years is on a tear, making new all-time highs day after day. Jadi yang teman-teman lihat di sini adalah percent of supply less active 2+ years ago, atau jumlah supply Bitcoin yang tidak lagi digerakkan sama sekali selama lebih dari 2 tahun. Yang kalau kita simpelkan berarti adalah long-term holder. Dalam beberapa bulan terakhir, long-term holder yang sudah hold Bitcoin lebih dari 2 tahun, itu parabolik naiknya guys. Oke? Dan terakhir kali kita lihat hal semacam ini terjadi, itu adalah ketika kita berada di area bottom bear market pada saat itu. Kita juga melihat rally yang luar biasa kencang. Oke. Dan pada akhirnya kita sempat membuat high yang baru sepertinya, walaupun cuma sebentar, dan kemudian kita terkonsolidasi cukup lama. Dan untuk beberapa bulan terakhir kita kembali melihat hal tersebut terjadi.
alias long term holder itu semakin banyak. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang merupakan viewers di sini juga akan termasuk salah satunya ya. Karena kalau memang kita mau mendapatkan gains yang lumayan dari cryptocurrency, yaitu memang biasanya memerlukan kesabaran dan hold selama beberapa tahun sebelum teman-teman mungkin bisa mendapatkan gains yang lumayan. Kalau kalian cuma carinya 20%, 30%, yang nggak perlu sampai setahun juga, jangankan setahun gitu guys. Dalam beberapa minggu saja kadang kalian sudah bisa mendapatkan cuan tersebut 20-30% kalau memang kalian membeli di area yang tepat. Tapi kita di sini kalau saya pribadi ya, ini opini saya pribadi. Tapi kalau kita investasi di cryptocurrency, harusnya targetnya itu bukan 10%, 20%, tetapi ratusan persen. Kenapa guys? Karena kita berinvestasi di cryptocurrency, kita tahu volatility-nya itu tinggi. Artinya, resiko kita mendapatkan loss itu cukup besar. Artinya kalau kita loss juga kadang-kadang bisa loss sampai 40%, 50%. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita tahu resikonya seperti itu, otomatis kita juga harus tahu reward kita berarti harus lebih besar gitu. Ya kan? Kita minimal targetin lah 200%, 300% gitu dari harga sekarang. Kalau misalnya teman-teman cuma cari 20%, 10%, mendingan di saham gitu. Kenapa? Resikonya lebih kecil, volatilitasnya lebih kecil, ya kan? Ngapain harus di crypto kalau cuma cari 10-20%? Jadi, di sini aset kelasnya high risk dan juga high gain. Jangan dibalik guys, jangan high risk doang tapi low gain. Artinya teman-teman ketika floating loss 60-70%, slow-slow aja untuk hold, tapi ketika baru cuan 10%, itu kemudian udah menggebu-gebu untuk menjual. Kalau itu yang kalian rasakan, ya sepertinya ya kalian kurang cocok untuk menjadi seorang investor. Karena terlebih lagi investor di cryptocurrency ya. Karena kalau kalian cuma cuan 10%, 20% di crypto, bagi saya nggak worth it gitu. Kenapa? 10-20% kalian sedangkan kadang-kadang kita drop itu dalam sehari bisa 10%, 15%. Atau bahkan kadang 20%. Dalam sehari. Dalam seminggu kadang-kadang kita bisa melihat sampai 30-40%. Sedangkan kalian hold misalnya sampai udah berbulan-bulan, tapi ketika baru cuan 10% sudah mau close. Jadi itu yang mungkin perlu teman-teman coba pikirkan ulang gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, untuk sementara teman-teman yang bisa kita lihat adalah bahwa kemarin ketika kita mencoba untuk kembali membuat V-shape recovery, tetapi pada akhirnya kita melihat slowly Bitcoin kembali merangkak turun. Oke, dan untuk sekarang karena kita juga berada di weekend, oke, saya rasa akan sangat sulit juga bagi kita untuk melihat Bitcoin breakout dengan cara yang signifikan ke arah manapun, gitu ya. Dan kalau bisa saya lihat dari pergerakannya di sini, saya pribadi masih cenderung merasa kita masih akan terkonsolidasi, guys, di sekitaran area 28.500 sampai di sekitaran 25.300-an. Ini adalah masih akan range yang kemungkinan kita akan lihat selama beberapa minggu ke depan. Yang artinya bisa aja kita masih akan melihat Bitcoin terkonsolidasi di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita akan jebol ke atas. Oke, semakin lama konsolidasi yang kita lihat sebenarnya itu adalah sebuah indikasi yang baik, guys. Oke, terlebih lagi kalau pergerakannya cenderung membentuk semacam bullish consolidation atau bullish continuation pattern. Nah, itu adalah berita baik untuk kita. Mungkin contohnya ya guys, kalau kita mau lihat contohnya sekali lagi adalah model-model seperti ini. Ya kan? Atau seperti ini. Bullish consolidation. Ya kan? Kalau versi bearishnya ya seperti ini. Ini juga. Kan? Nah, ini saya juga sebenarnya udah sampaikan juga di video beberapa hari yang lalu. Bahwa saya pribadi memang expect kemungkinan kita akan terkonsolidasi selama beberapa saat di sekitaran area di sini. Karena memang kita berada di area resistance yang sangat kuat guys, yaitu adalah sekitaran 28.500 sampai ke 30.000 dolar. Walaupun di daily sebenarnya tidak terlihat terlalu baik ya guys, karena kita sudah mencoba berkali-kali untuk mampu jebol di atas area tersebut, tapi pada akhirnya tidak berhasil. Dan semakin banyak gitu ya, semakin banyak rejection yang kita lihat di sini, maka semakin besar chance bahwa kita akan terkoreksi lebih dalam menuju ke sekitaran minimal area 25 ribuan. Oke, dan untuk sementara kalau teman-teman sempat masuk ke sell setup gitu ya, dimanapun kalian masuk, katakanlah mungkin kalian masuk ketika melihat ini sebagai semacam symmetrical triangle, katakanlah,
dan kemudian kalian masuk, saya tetap akan menyarankan teman-teman untuk secepatnya menggeser stop loss-nya ke arah entry. Kenapa? Karena jika teman-teman perhatikan, penurunan yang kita lihat di sini itu tidak disertai dengan volume, guys. Oke, penurunannya cenderung sangat korektif. Jadi, kalaupun kita ada melihat penurunan, ini kemungkinan akan menjadi push terakhir. Sebelum kita akan kembali start merangkak naik lagi. Oke, jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ketika kita jebol di bawah area ini, kemungkinan saya rasa kita akan kembali bounce ke atas, menuju ke area 27.700-an minimal gitu ya. Dan dari sana kita harus lihat lagi apakah kita akan terkonsolidasi dan kemudian membuat push kembali ke atas. Dan selama kita masih bertahan di sekitaran area di sini, kita masih berpotensi untuk ter-sideways selama beberapa waktu gitu. Jadi kalau untuk short term banget gitu ya, untuk short term banget, saya melihat Bitcoin kemungkinan akan kembali untuk sedikit merangkak ke atas terlebih dahulu, mungkin kembali menuju ke sekitaran area di sini. Tapi kemudian kita akan kemungkinan akan kembali terreject dan meritas area low terakhir atau sedikit break di bawah area tersebut. Kalau ini kita lihat, saya rasa kita akan bisa melihat Bitcoin kembali bounce sedikit ke atas menuju ke minimal area 27.500-an. Oke, 27.500 sampai 27.800-an. Jadi ini yang saya expect untuk short term terjadi gitu ya, karena untuk sementara di 5 minute kita kemungkinan mendapatkan juga ada potensial bullish flag di sini. Yang berarti kemungkinan kita akan masih merangkak naik ke atas menuju ke sekitaran area trendline di sini, yang tentunya akan sangat krusial juga untuk kita lihat, karena kalau kita mampu break di area tersebut, berarti kita bisa expect Bitcoin untuk move higher menuju kemungkinan ke area high terakhir lagi. Tapi kalau kita kembali ke reject dari sini, ini mungkin teman-teman kalau yang nekat ya mau cari sell setup, itu mungkin bisa dimanfaatkan di sekitaran area tersebut. Tapi hati-hati sekali lagi guys, ketika kita di weekend otomatis volume perdagangan sangat rendah. Ketika volume perdagangan dan likuiditas sangat rendah, maka itu juga berpotensi kita bisa mendapatkan semacam manipulasi. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.